Bismillahirrahmanirrahim. Du, hidup itu sholat. Hidup itu sholat. Tidak ada yang lainnya sholat. Hidup itu sholat. Hidup itu ya sholat. Maka seseorang itu dilihat hidup atau tidak itu dari sholatnya. Kalau dia tidak sholat, berarti dia bukan makhluk hidup. Dia makhluk mati. Makhluk mati. Kamu tahu makhluk mati? Kamu tahu bedanya makhluk mati dan makhluk hidup? Makhluk hidup itu bisa merasakan, punya perasaan, punya keinginan, punya semangat, punya keyakinan, punya cita-cita, punya orientasi hidup, ya, pengen berbuat baik, pengen menjauhi kemaksiatan, pengen merubah dirinya, pengen membahagiakan dirinya, pengen membahagiakan orang lain. Itu hidup, hidup itu hidup. Jadi gimana orang yang mati? Ya orang yang mati itu kan tidak bisa ngapa-ngapain. Dia bangkai, dia mayat. Mayat, bangkai. Itu yang dia keluarkan apa dari dalam dirinya? Bau busuk. Apa yang keluar dalam dirinya? Bau bangkai itu mengerikan, menjijikkan, menakutkan. Coba, kamu tahu mayat hidup? Ya, kamu tahu mayat hidup? Mayat hidup itu kalau dia jalan-jalan, kamu gimana? Takut toh? Gimana kalau mayat hidup itu jalan-jalan? Pasti kamu lari toh? Kamu akan menjauh toh? Ya iya, karena makhluk hidup itu bisa merasakan, punya intuisi, punya akal. Ya kalau mayat hidup, dia nggak punya apa-apa. Di dalam dirinya itu banyak yang menguasai. Siapa yang menguasai mayat itu? Belatung, amuba, bakteri, virus, cacing, kecoa, kelabang, belatung, ulat, banyak sekali. Coba, mereka berebutan makan tubuh yang sudah menjadi mayat tadi. Mayat tadi itu digerubut berbagai macam. Yaitu besok kalau kita mati, mayat itu seperti itu. Maka bedanya makhluk hidup dan makhluk mati itu begitu. Maka kalau kamu hidup, ya kamu sholat. Kalau kamu kalau kamu mayat, ya kamu nggak usah sholat. Nggak usah sholat. Kamu itu kan ngakunya hidup. Ya Bu, yang hidup biar hidup, benar-benar hidup gitu loh. Maka sholatnya yang benar. Ya, sholatnya yang benar. Sungguh-sungguh, memang berat sholat itu memang berat. Perintahnya sholat kok, perintahnya sholat. Teneh ya, sholat itu nggak langsung dari Allah kepada manusia. Perintahnya langsung loh ya kepada manusia itu, kepada Nabi Muhammad. Maka ayo sholat. Jangan kamu menjadi makhluk yang mati atau bangkai. Bangkai nggak perlu sholat karena dikuasai oleh yang lainnya. Ya, maka sholat itu sekarang menjadi keinginanmu. Sholat itu menjadi hiburanmu. Sholat itu menjadi hiburanmu. Sholat itu menjadi tujuanmu. Kamu pengen apapun, kamu harus sholat. Sholat, selesaikan semua dengan sholat. Kamu punya masalah apapun, selesaikan dengan sholat. Ya, karena sholat itulah yang membedakan kamu dengan bangkai, yang membedakan kamu dengan mayat. Kamu makhluk hidup, bukan mayat. Maka sholat supaya kamu hidup. Sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hidup itu sholat. Ini berkali-kali Abi tekankan, Abi sampaikan kepada kamu. Kenapa hidup itu sholat? Kamu mau hidup ya sholat. Karena sholat itu seperti makan dan minum. Kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Kamu makan dan minum. Minum air teh, minum susu, minum madu, minum apapun. Kamu mau makan nasi, mau makan ayam, makan apapun itu. Makan dan minum apapun itu. Itu kamu ngasih makan jasad kamu. Kamu ngasih makan jasad kamu. Kamu ngasih makan akal kamu. Saraf kamu. Ya, saraf kamu. Padahal tubuh kita ini tidak cuma jasad, tidak cuma jasad. Tubuh kita itu ada ruh dan jiwa. Nah, ruh dan jiwa itu juga punya akal, juga bisa merasakan, juga bisa melihat, juga bisa mendengar. Nah, kalau ruh dan jiwamu itu bisa hidup, ruh dan jiwamu itu bisa berkembang, ruh dan jiwamu itu bisa menjadi baik, maka ruh dan jiwamu itu harus kamu kasih makan. Apa makanannya? Sholat ini makanan pokok. Sholat itu makanan pokok. Ya seperti kamu itu. Seperti kamu, makanan pokokmu itu kan nasi. Minuman pokokmu itu air putih, yaitu. Lah sholat itu makanan pokok ruh dan jiwamu. Sholat itu makanan pokok ruh dan jiwamu. Banyak orang yang berkembangnya itu hanya jasadnya saja. Maka dia menjadi orang yang kasar. Lah jasad itu milik dunia, Jasad itu milik dunia. Lah dunia itu banyak masalah. Dunia itu banyak masalah. Padahal dunia akan kamu tinggalkan. Dunia akan kamu tinggalkan. Maka kalau kamu mikir ke dunia, kamu akan banyak stres. Kamu akan depresi. Kamu akan menjadi orang senting. Kamu akan menjadi orang yang gagal hidup. Ya, kamu akan menjadi orang yang gagal hidup. Ya. Kamu akan terbelut dengan masalah-masalah karena hanya mikirkan jasad. Ya, jasad saja yang kamu pikirkan. Kamu hanya makan, minum, pakai kendaraan, pakai pakaian, pakai rumah yang bagus. Itu semuanya jasad. Semuanya jasad. Jasad fisikmu itu loh. Tetapi ruh dan jiwamu mati. Kalau ruh dan jiwamu mati, bagaimana? Ya kamu tidak akan menjadi manusia yang utuh. Padahal dirimu itu nanti akan kembali kepada Rob. Tempat tinggalmu itu ya ada di surga nanti sana. Ya toh? Maka ayo sekarang fokuslah kamu harus ngasih makan. Kamu harus ngasih makan jasadmu itu sehari itu 5 kali makannya. Kalau jasadmu ya cuma sehari 3 kali toh. Nah, tapi kalau ruh dan jiwamu itu kamu harus kasih makan sehari 5 kali. Ya, waktunya sudah diatur, tata caranya sudah diatur. Maka ikuti. Jangan ngawur. Karena sholat itu ngasih makan ruh dan jasadmu. Ruh dan jasadmu itulah yang memberi hidup. Yang akan menghidupkan jasadmu itu. Ya. Ruh dan jiwamu itulah yang menggerakkan semuanya. Maka sholat itu makanan ruh dan jiwamu. Sholat, kalau kamu pengen apapun, sholat. Ingat, sholat itu makanan ruh dan jasadmu. Kamu mau sehat, sholat. Ruh jiwamu mau sehat, sholat.